warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ayuni Ramadhani dengan NIM belakang 042 dari kelompok 5. Di sini aku gak sendirian loh, aku bareng teman aku. Dadah. Ini ayo aku. Halo teman-teman. Nama aku Arisa Fitria Mulaika. Aku belakang NIM-nya 072. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbicara dengan keterampilan lainnya. Nah, teman-teman gak boleh kemana-mana ya, harus stay tune di sini. Bye-bye. Nah, di sini kalian udah pada tahu belum poin-poin yang akan dijelaskan oleh kami berdua? Apa ya? Kamu nggak tahu nak? Nah, yang pertama itu ada pengertian berbicara, membaca, menulis, dan menyimak. Yang kedua, hubungan berbicara dengan menyimak. Yang ketiga ada hubungan berbicara dengan membaca. Yang keempat, hubungan berbicara dengan menulis. Secara umum, keterampilan berbahasa memiliki 4 cakupan yang harus dikuasai oleh siswa. Yang pertama ada menyimak, dan kedua ada membaca, yang ketiga ada berbicara, dan yang keempat ada menulis. Yang pertama itu ada pengertian berbicara. Nah, pengertian berbicara ini memiliki klasifikasi lagi. Ada ada berbicara mendadak, ada berbicara berdasarkan catatan kecil, ada berbicara berdasarkan hafalan, ada berbicara berdasarkan naskah. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan berbicara mendadak itu berarti berbicaranya itu spontanitas. Kayak misalkan kamu jatuh, tiba-tiba kamu kayak aduh, itu kan kalian nggak mikir, kalian nggak merencanakan kalian tuh mau ngomong aduh, tapi itu dengan cara spontanitas kalian. Nah, itu bisa dikategorikan dengan berbicara mendadak. Yang kedua ada berdasarkan catatan kecil. Berarti kalau catatan kecil itu udah kalian siapkan kan, kalian tuh mau ngomong apa. Contoh misalkan kalian mau berpidato atau misalnya kalian mau ngomong di depan umum. Nah, itu pasti kalian kan menyiapkan catatan kecil. Hal-hal apa aja yang akan kalian baca atau apa aja yang bakal kalian katakan di sebuah forum, di sebuah pertemuan mungkin. Itu contoh kecilnya. Dan selanjutnya ada berdasarkan hafalan. Nah, udah pasti kalian tuh udah pada tahu kan kalau berdasarkan hafalan itu kayak gimana. Contohnya kayak misalkan kita hafal Al-Quran, atau misalkan kita hafal untuk presentasi seperti ini, nah harus dihafalin juga. Lalu selanjutnya ada berdasarkan naskah. Sama aja sih, naskah itu kayak yang pidato juga. Jadi tuh kita menyiapkan naskahnya. Kayak misalkan kalian kalau misalkan pernah jadi MC, pernah jadi moderator, pernah jadi pembawa acara, itu pasti kalian memiliki yang namanya naskah. Kalau misalkan kalian nggak punya naskah, kalian nggak tahu nih mau ngomong apa. Jadi setidaknya kalian mempunyai rute atau tujuan-tujuan yang udah kalian rangkum dalam naskah tersebut. Jadi berbicara itu memiliki 4 cakupan tersebut dan tanpa kita sadari kita telah melakukannya. Lalu di sini yang kedua ada pengertian dari menyimak. Nah, menyimak di sini adalah kegiatan meresepsi lalu mengolah serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Nah, meresepsi di sini itu seperti kita dalam proses pemahaman. Jadi maksud dari meresepsi ya adalah proses pemahaman dalam kita memahami suatu objek gitu, kayak seperti sebuah kata, sebuah objek yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Lalu di sini ada menginterpretasi. Interpretasi itu kata lain dari menafsirkan, menerjemahkan, memperjelas, seperti itu. Jadi kalau misalkan kegiatan menyimak ini adalah kegiatan untuk proses pemahaman kita dalam suatu objek, dalam suatu kata, dalam suatu penglihatan kita. Jadi setiap yang kita lihat ini tentu ada dari proses kegiatan menyimak dan kegiatan dari interpretasi tersebut. Oke, selanjutnya ada pengertian membaca. Nah, membaca di sini adalah
suatu proses yang dilaksanakan serta dipergunakan oleh pembaca. Nah, tujuannya buat apa sih? Tujuannya itu untuk mengetahui maksud atau pesan yang akan disampaikan oleh sang penulis dengan melalui media kata ataupun media bahasa tulisan. Seperti kita ketahui bahwa membaca adalah kegiatan menggunakan panca indera agar kita tahu nih apa aja sih yang pengen disampaikan sama si sang penulis dari pesan tersirat maupun pesan tersurat, agar kita dapat memahami dan kita dapat merasakan apa yang ingin disampaikan oleh sang penulis tersebut. Nah, yang terakhir ada pengertian menulis. Pengertian menulis ini menurut KBBI adalah sebuah kegiatan untuk mengungkapkan gagasan atau opini atau ide yang akan ditulis dalam sebuah kalimat. Berarti yang kalian pikirkan ini dalam tulisan, dalam menulis itu pasti sebuah kegiatan dengan pensil dan kertas atau pulpen dan kertas atau apapun yang bisa dijadikan alat tulis. Nah, di dalam proses tersebut kita juga bisa mengeluarkan isi hati, isi pikiran, bahkan isi opini dan gagasan kita dalam sebuah tulisan agar semua pembaca atau agar semua isi dunia tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingin sampaikan hanya dalam sebuah kalimat tersebut yang sudah kita tulis. Itu contoh dari pengertian menulis. Materi yang keempat adalah hubungan berbicara dengan menyimak. Keterampilan berbicara dan keterampilan menyimak ini adalah suatu kegiatan yang komunikatif yang terjadi secara langsung. Keterampilan berbicara bersifat produktif, maksudnya itu kita itu menghasilkan suatu informasi ataupun suatu pesan yang ingin kita sampaikan kepada seseorang. Sedangkan keterampilan menyimak itu bersifat reseptif, maksudnya itu kita itu menerima suatu informasi ataupun suatu pesan yang disampaikan oleh seseorang. Antara keterampilan menyimak dengan keterampilan berbicara ini sangat erat kaitannya karena sama-sama menghasilkan suatu informasi ataupun menerima suatu informasi gitu. Nah, keterampilan berbicara dan menyimak ini harus dilatih sejak usia dini karena pada usia dini itu kan anak-anak berada pada masa pertumbuhan yang seperti yang dikatakan oleh Golden Age bahwa keterampilan berbicara dan menyimak ini harus dilatih secara khusus di tingkat MI atau SD. Nah, jadi kita sebagai guru SD di masa depan nanti kita harus bisa memiliki skill bagaimana nih cara kita itu melatih anak-anak didik itu harus berani berbicara dan bisa menyimak apa yang disampaikan oleh gurunya gitu. Materi yang kelima adalah hubungan berbicara dan membaca. Keterampilan berbicara dan membaca ini memiliki peranan yang sangat penting satu dengan yang lainnya karena adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Jadi mereka berdua ini sangat penting nih dalam kehidupan kita gitu. Jadi jika seorang anak memiliki minat yang besar dalam membaca, maka kemampuan berbicaranya juga sangat baik juga karena dengan membaca ini anak akan mendapatkan kosakata yang akan dikuasainya dan dari hal itu si anak itu berani untuk speak up, untuk berbicara kepada orang lain dengan kosakata yang dia dapatkan saat membaca tadi. Materi yang terakhir adalah hubungan berbicara dengan menulis. Menulis dan berbicara juga memiliki peranan yang sangat penting. Baik menulis ataupun berbicara itu sama-sama memiliki kualitas produktif dan ekspresif yang sama. Nah, jadi kegiatan menulis ini juga digunakan untuk mendukung aktivitas berbicara. Misalkan dalam suatu seminar itu, pembicara itu akan melibatkan keempat keterampilan berbahasa. Dapat kita simpulkan bahwa keempat keterampilan berbahasa itu tidak bisa dipisahkan karena mereka itu memiliki peranan yang sangat penting satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan dari kami. Yang pertama, berbicara adalah aktivitas berbahasa yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan.
Dan yang kedua, menyimak adalah kegiatan meresepsi, mengolah serta menginterpretasi sesuatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Yang ketiga, membaca merupakan suatu proses yang dilaksanakan serta dipergunakan oleh pembaca untuk mendapat pesan yang hendak dikatakan oleh penulis melewati media kata-kata atau bahasa tulisan. Dan yang keempat, menulis juga bisa disebut kegiatan membuat huruf-huruf pada media tulis menggunakan pensil atau pena, menyampaikan pandangan, mengarang cerita, menggambarkannya. Halo guys, gimana? Capek gak sama materinya? Coba dong. Sama kita juga. Oke, di sini kita langsung aja tanpa babu bebo, kita ke sesi diskusi Atau tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau bertanya nih atau masih pusing sama materi yang kita jelaskan tadi, kalian boleh bertanya di kolom chat ataupun raise hand. Jangan lupa bikin nim belakangnya biar Bapak Dindin gampang menilai kalian. Gak dapat nilai tambahan. Apa lagi? Nah, tibalah kita di sesi penutupan. Jika ada kelebihan atau kekurangan dari kami atau terlalu aktif atau penjelasannya kurang bagus, mohon dimaafkan. akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi